Oke, harusnya pesertanya itu lebih dari 50 orang. 39 sama 20-an sekian itu harusnya lebih dari 50 orang. Tapi ini yang udah hadir 43. Ya, sudah memenuhi quorum lah ya. Materi sudah saya kirim. Sudah ya, saya kirim materinya ya di grup. Sudah di-download? Sudah, Pak. Sudah download? Sudah, Pak. Sudah di-download. Ya, materi itu sebenarnya formalitas, ya lebih formalitas. Karena sebuah acara workshop, idealnya ada materinya. Tapi saya mau ajak kita semua lebih ke demonstrasi, lebih ke praktek. Jadi nanti ada hal-hal yang ingin saya praktekkan, dan kalian sebisa mungkin mengikuti, syukur-syukur sambil buka laptop. Gitu ya, syukur-syukur sambil buka laptop, karena kayaknya lebih enak, lebih apa namanya ya, lebih cepat ditangkap kalau kalian langsung praktek. Oh iya, saya umumkan sedikit, hari ini tadi ada kuliah ekstensi, satu orang udah ACC judul, keren ya. Yang lain belum kepikiran, ini udah ada yang kirim judul ke saya lalu saya ACC. Yang mudah-mudahan lah bagus. Sementara judulnya sih bagus, tinggal nunggu proposalnya bagus atau enggak gitu aja. Dan saya nggak akan umumkan siapa orangnya biar jadi apa namanya, deg-degan gitu. Ya ampun, dia udah ngajuin aja, gue belum mikir apa-apa. Nah, jadi kan jadi buru-buru gitu. Harus buru-buru juga nih. Tapi ya seingat saya tadi kelas ekstensi agak-agak nggak mau buru-buru lulus, jadi mau santai-santai ya nggak apa-apa juga lah. Oke ya, kita langsung mulai saja. Ini semua masih di posisi yang sama kayak saya lihat tadi. Nanang masih di situ juga, Andy masih di situ juga, gitu kayak nggak berubah situ posisinya. Ya, kalau Jenita tadi kayaknya berubah di posisinya ya. Oke, langsung aja ya kita mulai. Oke, saya share screen. Ini namanya workshop, tapi tidak tertutup kemungkinan kalian potong aja kalau ada yang kurang paham, potong aja atau minta ulang aja dan segala macam ya. Jangan ditahan-tahan kalau ada yang pengen ditanya. Oke. Ini materinya, kebaca ya? Kelihatan? Iya, kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan Namanya Pak. workshop penelitian dan publikasi ilmiah. Ini perkenalan, ya perkenalan itu minimal kalau ada yang belum kenal sama saya jadi tahu. Ini riwayat kuliah saya alumni Unindra 2 kali, lalu bekerja juga di Unindra. Ya sepertinya nggak ada pilihan lain gitu ya. Jadi kerjanya di tempat yang sama dengan tempat kuliah. Lalu karena saya kuliahnya terakhir itu di UNJ, di prodi yang ini, saya diajari untuk setiap kali memberikan pelatihan atau mengisi seminar, webinar, dan sebagainya, itu harus menyampaikan apa tujuannya. Gitu ya. Harus menyampaikan apa tujuannya. Nah, tujuan kita pertama, peserta, kalian semua ini memahami hakikat penelitian. Yang penting pertama. Jadi akan saya jabarkan sedikit, mengulas mata kuliah medlit lah sedikit. Walaupun nanti agak-agak buru-buru, saya agak ngebut nanti di sini. Mudah-mudahan sudah ada yang tahu, sudah ada yang ingat, jadi hanya sekitar refreshing aja. Lalu yang kedua, kita akan bahas kualifikasi jurnal ilmiah di dunia. Saya nggak ngomong Indonesia aja, tapi di dunia nanti jadi dasar kalian untuk memilih referensi. Nah ini, memilih referensi berkualitas. Jadi setelah tahu ini, nomor 2, kalian tahu cara mencari yang ini. Nah, terakhir kita akan bahas bagaimana cara mengutip yang powerful, termasuk merancang pendahuluan. Ya, saya sudah sering ungkapkan, pendahuluan itu ibarat ruang tamu dari rumah kita. Orang senang lihatnya, bahwa dia akan ingin menjelajah lebih dalam ke dalam rumah kita. Dia ingin lihat
bagian taman di belakang, dia ingin lihat kamarnya dan segala macam. Saat kalau bagian depan ruang tamunya itu sudah apa ya istilahnya ya, menggoda gitu untuk dijelajahi lebih dalam. Oke, sebelum saya bahas yang ini, saya langsung aja bahas yang bagian sini ya. Kualifikasi jurnal ilmiah di dunia. Nah ini, jurnal ilmiah itu sebenarnya dibagi dua aja. Ada internasional, ada jurnal nasional. Nah, internasional dibagi dua. Ada yang bereputasi, ada yang hanya internasional. Nah, ada yang nggak boleh kalian itu, ada namanya jurnal predator. Nah, ini nggak boleh diakses lah sebaiknya. Nah, jurnal internasional bereputasi, dia terindeks Scopus atau WOS. WOS ini kepanjangan dari apa ya? Ya, nanti saya lihat, lupa saya. Web of Science kalau nggak salah. World of Science. Nah, yang terindeks Scopus itu dapat dilihat di sini alamatnya, www.scimago.cr.com. Kalau kita buka websitenya, ini perkenalan aja ya ke jurnal-jurnal. Nah ini scimago.cr.com. Ini semua isinya adalah jurnal-jurnal yang masuk kategori internasional bereputasi. Tinggal cari di sini misalnya nama jurnalnya, kita mau jurnal pendidikan matematika. Ya udah tinggal search Math Education. Syukur-syukur nemu gitu ya nama jurnalnya. Nah, ini ada Journal for Research in Mathematics Education, Educational Studies in Mathematics, ZDM dan segala macam, ada banyak jurnal-jurnal di sini. Atau kita mau melihat jurnal dari rankingnya. Nih, kita lihat sini, klik jurnal ranking. Kita akan diarahkan ke satu buah halaman yang isinya 32.000 lebih jurnal yang terdaftar di Scopus. Ya, ini jurnal-jurnalnya. Tapi ini masih beragam ya. Bidang ilmunya, ada yang dari Cancer Journal, ini nomor 1 nih, berarti di Scopusnya. Jurnal Scopus ada 4 level, ada Q1, Q2, Q3, sampai Q4. Nah, ada lagi yang namanya non-Q. Non-Q itu artinya belum masuk ke website Scimago JR ini. Ya, jadi ada level paling atas Q1, ada level paling bawah Q4. Yang belum masuk Q itu udah masuk ke Scopus, tapi belum berumur setahun atau lebih, sehingga belum masuk ke penilaiannya Scimago. Nah, kalau mau lebih spesifik, kita bisa filter di sini. Ya, filternya gini, subjek areanya apa? Kita bidangnya education. Education itu levelnya social science. Nah, klik di sini social science areanya. Nanti berkurang nih. Nah, tinggal 7.000 sekian. Lalu kita cari lagi yang lebih detail, education. Nah, education. Tinggal 1.543. Nah, ini jurnal-jurnalnya di bidang pendidikan. Ini nggak kayak tadi ya, kalau tadi bisa dicari Math Education di awal, kalau ini nggak lagi. Kita cari di sini langsung. Misalnya kita mau nyari jurnal, yang mau nyari yang di Asia aja deh. Asia, ada nggak Asia ya? Mana Asia? Asiatic region, nah ini dia. Asia itu berarti yang ada Tenggara, ada yang Selatan, dan segala macam. Kita klik aja di sini. Ada berapa jurnal dia? Ada 68 jurnal. Nomor satunya ITS. Terus ini ada yang level Q2. Ada jurnal punya Indonesia. Nama Indonesia ya. Ada JME, ini jurnal Indonesia juga nih. Ini Indonesia benderanya, ini Singapura. Terus Indonesia juga, Cakrawala Pendidikan. Teflin juga Cakrawala Indonesia. Masuk level Q2, nggak ada. Langsung Q4. Nah, ini jurnal di level bereputasi. Gitu ya, di level bereputasi yang bisa kalian jadikan referensi nantinya. Oke, ini jurnal. Tadi kita masuk ke jurnal internasional bereputasi.
Nah, internasional itu artinya jurnal-jurnal yang internasional tapi tidak ada di sini. Gitu, nggak ada di sini. Nah, itu jurnal internasional. Nah, ada jurnal predator. Ini jurnal yang apa ya? Intinya tuh bayar mahal, artikelnya publish. Nah, itu jurnal predator. Jadi nggak ada proses review, artikel kita langsung publish aja. Nah, untuk mengetahui di mana jurnal predator ini, carinya di website lagi. Ada websitenya, terus untuk ngecek ini namanya Bellis. Nah, ini Bellis Predatory Journal. Nah, di sini semua kumpulan jurnal yang masuk kategori predator atau jurnal yang tidak layak untuk dikirimi artikel kita. Ini publisher yang dianggap predator, lalu jurnalnya, ada yang hijack. Hijack itu artinya gini, ada jurnal benernya, katakanlah kalau di sini namanya misalnya ETS ini, Educational Journal Technology and Society, tapi dia punya ghost-nya. Artinya jurnal yang dibajak mirip persis tampilannya, tapi bukan itu. Gitu. Itu hijack jurnal namanya. Nah, ini daftar nama jurnalnya ada di sini. Kita klik aja, nanti muncul daftar jurnalnya. Nah, kayak gini ya, Akta Bioetika. Sama, nama persis jurnalnya. Tapi linknya beda ini. Ya, ini yang hijacknya di sini ya. Ini yang aslinya. Oke. Wah, ini malah udah berarti udah dibuang nih linknya. Udah ketahuan ya jadi begini. Ini aslinya, tapi jurnal ini dibajak. Nah, keluarlah di daftar Bellis ini. Nah, itu jurnal. Lalu berikutnya ada jurnal nasional. Ada nasional itu ada terakreditasi, ada jurnal yang tidak terakreditasi. Nah, terakreditasi Indonesia itu ada 6 level, Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, ini semua ada di web ini, sinta.ristekbrin.go.id. Nah, ini jurnal-jurnal yang masuk kategori terakreditasi di Indonesia. Nah, ini daftarnya, bisa cek di sini ya, sinta.kemdikbud, ristekbrin boleh sama aja, material resources, jurnal. Nah, ini level Sinta 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke 6. Semakin ke sini, ini makin bagus. Paling bagus ini, terus turun. Nah, ini paling kurang ya, paling jelek lah dari semua jurnal terakreditasi. Nah, lihat sini ada JMA, dia masuk Scopus. Jadi semua jurnal yang masuk di Scopus, itu otomatis ada di level tertinggi Indonesia, Sinta 1. Otomatis. Begitu dia masuk Scopus, ada di sini nih. Tadi kan saya udah kasih lihat ya. Misalnya tadi Math Education. Tadi ada JMA. Kan nih JMA. Sorry. Bukan materi JMA. Nah, ini dia. Journal on Mathematics Education. Ini masuk di Scopus. Di sini dia ada. Mana tadi? Sinta. Ini dia. JMA. Nomor 3 terbaik di Indonesia. Lalu tadi ada cakrawala pendidikan juga, ada apa segala macam. Nah, itu jurnal-jurnal Indonesia di level tertinggi. Ini dia, Sinta 1. Sinta 2, ini nomor 2-nya, akreditasi. Ini jurnal yang saya kelola, ada di level ini, formatif. Ya, informatif ini jurnal yang saya kelola. Jurnal yang diberikan MIPA. Ya, ini jurnalnya. Saya nggak tahu ya di kelas yang sore udah pernah saya suruh download semua artikelnya atau belum, tapi yang di ekstensi belum. Nanti kan akan saya suruh untuk download sekian edisi dari artikel yang ada di sini. Oke, untuk belajar lah. Ya, ini artikel yang diterbitkan oleh formatif. Nah, jurnal-jurnal yang masuk kategori tidak terakreditasi, ya berarti ya semua jurnal yang belum masuk di sini. Gitu. Belum masuk di Sinta. Nah, dia masuk kategori tidak terakreditasi. Oke, itu untuk
jurnal. Oke ya, kita masuk. Ini udah, saya tandain dulu nih. Saya tandain selesai, biar gampang. Nah, kita akan masuk ke nomor 1. Hakikat penelitian pendidikan. Mengapa meneliti, apa hakikat penelitian, bagaimana meneliti, siapa yang harus meneliti. Nah, itu jadi pertanyaan besar. Yang jelas kalau ditanya, mengapa meneliti? Karena ada masalah. Apa hakikat penelitian? Ya karena penelitian itu hakikatnya pemecahan masalah. Bagaimana meneliti? Ya mulai saja dengan bertanya. Siapa yang harus meneliti? Ya kita. Yang punya tanggung jawab akademis untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas. Kalau di kita keguruan, ya kualitas pembelajaran. Nah, dasar penelitian itu masalah. Ya. Oke, ini Mila raise hand. Kenapa Mila? Silakan. Mau tanya? Pak, mau izin tanya terkait jurnal. Ketika kita membuat suatu penelitian, mengcompare jurnal yang terbaik yang bisa menjadi daftar pustaka itu biasanya kriterianya bagaimana ya, Pak? Biasanya pertama gini. Ataukah berdasarkan tahun, ataukah berdasarkan akreditas, atau apa, Pak? Ya, kalau pendidikan itu ada batasan minimal maksimal 10 tahun terakhir kalau masalah waktu ya. Lalu yang kedua, kutipan atau referensi itu kalau bisa diusahakan dari referensi yang terpercaya. Apa terpercaya? Ya minimal dari jurnal nasional terakreditasi. Itu paling minim. Syukur-syukur dia terindeks di Google Scholar, juga terindeks di pengindeks yang masuk kategori bagus. Nanti ada banyak pengindeks, ada yang namanya Google Scholar, ada DOAJ, ada Scopus, lain sebagainya. Gitu. Jadi nanti akan saya kasih tahu itu di poin nomor. Nah ini dia nih. Nanti ya. Oh, baik. Nah, untuk menentukan referensi yang berkualitas ada di sini nanti. Baik. Oke, saya lanjut ya. Baik. Nah, masalah ini adalah yang mendasari penelitian. Apa sih masalah ini? Kondisi tidak nyaman yang menuntut penyelesaian. Nah, penyebabnya apa? Ada kesenjangan. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kesenjangan antara, ini kebalik, pengalaman dengan kenyataan. Nah, ini pengalamannya jadi guru matematika, tiba-tiba suruh ngajar olahraga. Itu kesenjangan. Kesenjangan antara teori dengan praktek. Artinya ada kesenjangan itu yang memunculkan masalah. Ada persaingan juga bikin masalah. Ya. Di sini siapa yang pernah punya pacar lebih dari satu? Ini seru nih kalau ditanya nih. Ya, saya mau tanya di sini. Siapa yang punya pacar lebih dari satu? Oh, jangan itu dulu nanya ini ya. Sini siapa yang punya pacar? Angkat tangan. Angkat tangan gini aja, hadapin mukanya ke tangannya ke muka. Oke, Dwina, Vidya, yang lain nggak ngaku atau nggak bahagia? Oke, Jenita ngaku, siapa lagi? Ya, saya mau tanya Dwina dulu deh, Dwina. Dwina pacaran berapa lama? 6 tahun, Pak. 6 tahun, nggak bosan? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah nggak. Nggak mau ganti? Enggak, Pak. Ada orangnya, Pak, di sebelah saya. Oh, ada orangnya di sebelahnya. Waduh. Oh, karena ada orangnya makanya itu ya. Saya mau nanya macam-macam jadi nggak enak ke Dwina. Ganti deh, ganti. Jenita, pacaran berapa lama? 3 tahun, Pak. 3 tahun. Sama nggak mau ganti? Enggak. Enggak. Kenapa nggak mau ganti? Enggak apa-apa, Pak. Ada gebetan lain nggak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Nah, saya mau tanya gini. Tadi kalau saya mau iniin Dwina, ada pacarnya sebelahnya, jadi susah. Jenita waktu 3 tahun lalu, waktu memutuskan untuk terima pacarnya, yang deketin kamu berapa banyak? Berapa orang yang deketin sebelumnya? Enggak sih, Pak. Satu aja, Pak. Oh, yang bener. Pak. Ya, nih saya bukan ngajarin nggak bener nih ya, tapi buat cewek-cewek yang belum punya pacar gitu,
Kalau ada yang deket-deketin gitu, jangan buru-buru ngambil putusan buat terima si A gitu. Justru harusnya ditahan-tahan. Misalnya diajak makan sama si A, ayo makan yuk gitu. Dan nggak perlu ngumpet-ngumpet sama si B, si C, si D gitu yang deketin juga. Kalau perlu foto, bikin status makan bakso bareng si A. Nanti si B baca, ya ampun dia makan bakso, makan doang emang masalah, karena temenan doang. Si B ngajak lagi, ayo makan yuk. Di mana? Di The Kos. Oh, ya. Update lagi status, makan di The Kos sama si B. Si A lihat, ya baru kemarin jalan sama gue makan, dia udah makan lagi sama si ini gitu. Si C nggak mau kalah, yuk makan di Hanamasa, ayo. Nah gitu. Jadi jalanin aja dulu semuanya gitu. Gitu nggak kemarin Jenita? Nggak ya? Iya, Pak. Nah, kenapa begitu? Itu memunculkan persaingan. Jadi masalah buat siapa? Buat cowok-cowoknya, gitu kan ya? Buat Jenitanya mah enak-enak aja. Asik. Kalau perlu nanti adik. Punya adik nggak? Siap enggak, Pak? Nggak punya adik? Enggak. Harusnya kalau punya adik tuh gini. Kak, lapar nih Kak. Update status dong. Martabak Bandung enak nih. Nah, gitu. Ya itu kan seru. Nanti si A beliin martabak Bandung, si B beli martabak Bandung, si C beli martabak Bandung, si D beliin juga, jualan deh. Gitu kan banyak, kenyang. Ya itu artinya kita memunculkan persaingan bagi cowok-cowok tadi. Buat Jenita untung, buat cowok-cowok tadi jadi persaingan dan buat mereka jadi masalah. Ya, jadi persaingan memunculkan masalah. Yang terakhir ada pengaduan. Ya, ada pengaduan. Nah, sama sih sebenarnya. Kasus-kasus korupsi gitu tuh kadang-kadang nggak akan jadi masalah kalau nggak ketahuan gitu kan ya. Gitu kan ya. Kalau Dwina pernah jalan sama cowok lain setelah punya pacar? Salah nanyanya ngeri di sebelahnya. Enggak. Jangan nanya sama Dwina. Nanti ini lagi. Jenita misalnya, pernah nggak jalan sama cowok lain setelah punya pacar? Enggak, Pak. Ya, nggak ngaku ya. Oke. Misalnya, Emang enggak, Pak? iya nggak apa-apa. Saya cuma nanya doang. Misalnya nih, Jenita jalan sama cowok lain. Ternyata cowoknya Jenita itu temenan sama Dwina. Itu misalnya. Dwina ngelihat Jenita jalan sama cowok lain di kelas. Terus dilaporin deh ke cowoknya Jenita. Tuh cewek lu tuh jalan sama cowok lain tuh. Nah, gitu. Jadi masalah nggak kira-kira? Masalah, Pak. Jadi masalah. Jadi masalah itu muncul bukan karena selingkuhnya, bukan. Tapi karena ada yang ngadu. Jadi jangan ngadu gitu ya. Bukan jangan selingkuh ya. Jadi masalah itu muncul karena ada pengaduan. Gitu. Nah, tadi definisi penyebab. Nah, apa solusinya? Ya ini ada dua solusinya. Non ilmiah. Nah, buat cowok-cowok tadi yang udah ngejar-ngejar Jenita tapi nggak dipilih karena dia milih si A, bahwa dia kesel, akhirnya pergi ke dukun, ada yang bunuh diri, ada yang demo, ada yang macam-macam gitu kan ya. Karena mereka nggak setuju Jenita pilih si A, padahal pengorbanannya sama-sama beli martabak, sama-sama terakhir makan dan lain sebagainya gitu. Tapi ada solusi lain, kalau dia logis orangnya, pakai ilmiah, solusi non ilmiah, yaitu apa? Penelitian. Bisa nggak ya ngerebut Jenita dari cowoknya dengan penelitian? Kira-kira gimana? Bisa nggak nih Jenita, ada cowok nih, pengen ngerebut Jenita dari cowoknya walaupun udah 3 tahun, bisa nggak ya ngerebut Jenita biar putus dari cowoknya terus pacaran sama si peneliti ini? Bisa nggak kira-kira? Kemungkinan bisa, Pak. Wah iya dong, harus jangan kemungkinan, pasti bisa. Bisa, Pak, bisa. Bisa. Mau coba, Nanang? Bisa. Pakai apa? Pakai riset. Apa yang di riset? Banyak. Ya, misalnya tahu dulu kesukaan orang tuanya, tahu kesukaan adiknya. Tadi Jenita nggak punya adik ya, ya siapalah gitu kan ya.
Itu namanya kita mengumpulkan data. Lalu mulai eksekusinya apa? Lakukan apa, dan segala macam. Sampai terakhir pencemaran nama baik cowoknya. Gitu kan tuh bisa. Ini saya ngajarin strategi merebut pacar orang nih. Ada yang mau? Jadikan saya konsultan boleh. Jadi saya ajarin langkah per langkahnya. Targetnya siapa? Nah, gitu. Kita ajarin langkah per langkah. Jangan kedukun, percuma kedukun. Harus yang rasional lah. Nah, itu caranya apa? Riset. Nah, jadi apa sih riset itu sebenarnya? Penelitian adalah cara ilmiah untuk memecahkan masalah. Oke ya, jadi kalau bicara definisi tadi masalah itu ini, penelitian berarti adalah cara ilmiah nih untuk memecahkan masalah. Nah, ilmiah itu artinya apa? Rasional, empiris, dan sistematis. Nah, ingat nih, rasional, empiris, sistematis. Syarat ilmiah itu. Bayangkan aja kalau kalian mau pilih pacar. Syaratnya 3 ini aja dulu. Yang cowok-cowok ya terutama ya. Apa sih rasional? Ya rasional itu artinya kita mikirin milih pacar itu ya yang rasional aja lah. Nggak usah lah berharap punya pacar yang matanya biru, rambutnya blonde, terus tinggi 185 cm. Ini yang cowok-cowok gitu ya. Udahlah, yang normal aja Indonesia gitu. Cewek-cewek Indonesia yang tingginya 160, rambutnya hitam, hidungnya agak pesek, matanya hitam atau coklat. Nah, gitu ya. Itu rasional namanya gitu. Nggak usah mikir terlalu wah gitu kan ya. Itu rasional. Yang kedua empiris. Apa itu empiris? Empiris dapat diamati dengan panca indera. Pastikan milih pasangan yang dapat diamati dengan panca indera. Ya kan? Jadi saya yakin cowoknya Dwina waktu milih Dwina tuh dia ngeliatin dulu. Oh iya, cewek gue bisa gue lihat nih. Bisa gue pegang nih. Pegang kan artinya kalau menyeberang dipegang gitu ya. Jangan dipegang tuh wus tembus gitu kan. Wah, Casper nih mah beda gitu kan ya. Bisa ada baunya gitu dicium. Bau nih. Ah, ini baunya Dwina nih. Ini baunya Janita nih. Nah, gitu ketahuan gitu. Itu empiris namanya. Terakhir sistematis. Ada pendekatan rasional yang masuk akal saat mendekati calon pacar. Dwina, ini ada cowoknya sebelahnya. Mungkin nggak pacar Dwina ujuk-ujuk datang gitu, belum kenal langsung. Dwina, pacar gue yuk, ayo. Nah gitu. Begitu nggak? Kan enggak. Atau jodohin ya? Enggak. Enggak, ya. Artinya ada pendekatan kan, ada proses coba pura-pura apa, terus kenalan, terus pura-pura ngajak ketemuan, terus apa-apa segala macam. Nah, itu langkah-langkahnya ada. Nggak mungkin tuh langsung, gue suka sama lo, nikah yuk. Nah, gitu. Kecuali kita sultan mana gitu kan ya. Nah, itu beda kasus lah. Tapi kalau masih orang-orang biasa, saya pikir ada proses sistematis yang harus dilalui untuk sampai ke tahapan itu. Termasuk penelitian. Jadi ada tahapan-tahapan A, B, C, D, sampai kita menghasilkan simpulan yang benar. Ini materi kuliah sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa. Penelitian dibagi 2, ada kuanti, ada kuali. Bedanya di sini, nanti bisa lihat di video-video saya yang lain untuk bahas tentang ini apa. Yang akan saya bahas di sini. Kuanti dibagi 3, ada deskriptif, asosiatif, komparatif. Nah, membedakan ini harus bisa kalian. Membedakan sebuah judul tergolong asosiatif, tergolong komparatif. Apa dasarnya ini? Tipe data sama subjek penelitian. Ya, tipe data sama subjek. Apa tuh tipe data? Nih, tipe data. Nominal, ordinal, interval, rasio. Ini kode-kodenya, ini syarat-syaratnya. Jadi nominal ordinal itu kalau berupa kode, tidak dapat dioperasikan, tidak berupa peringkat. Untuk nominal, berupa peringkat untuk ordinal. Interval berupa rentang nilai, berlawanan sama ini. Dapat dioperasikan, berlawanan sama ini. Nah, bedanya dia tidak memiliki nol absolut untuk interval dan punya nol absolut untuk rasio. Dua data ini namanya data diskrit. Ya, kalau nanti kalian baca buku lain gitu, ini dikenal dengan nama data diskrit. Sedangkan interval rasio dikenal dengan data kontinu. Nanti ada persyaratan
kapan sebuah judul tergolong asosiatif, komparatif, tergantung dari tipe datanya. Kita bahas ya. Ingat tadi di sini tuh ada tergantung tipe data sama subjek. Tipe data yang udah kita bahas, sekarang ke subjek. Subjek itu adalah siapa yang kita teliti. Siswa, guru, orang tua, kepala sekolah. Ini subjek. Ini objeknya. Artinya setiap orang di sini bisa jadi seorang guru, dia juga jadi siswa juga. Dia jadi orang tua juga. Dia jadi kepala sekolah juga, bisa. Gitu. Tapi objek di sini tergantung dari perannya yang ada di sini. Kalau dia jadi orang tua, maka nanti variabel yang ada di sini adalah perhatian orang tua misalnya. Kalau jadi guru, variabelnya adalah kompetensi guru. Jadi saat kalian tahu objeknya, kalian bisa berpikir ini punya siapa ya variabelnya. Ya, objek itu variabel. Jadi misalnya variabelnya gaya belajar, ini punya siapa ya? Gaya belajar. Punya siswa. Kemandirian belajar punya siapa ya? Punya siswa. Gaya kepemimpinan punya siapa ya? Kepala sekolah. Kinerja, kompetensi punya siapa ya? Punya guru. Nah, artinya kita tahu variabel itu punyanya subjek siapa. Nanti ada persyaratan subjeknya sama atau subjeknya beda. Jadi ini kalau kalian mau lebih fasih harus dipraktekkan. Kalau kuliah saya kemarin ini semua jadi tugas. Jadi tugas. Tapi nggak mungkin pelatihan begini jadi tugas kan ya? Nggak boleh kan ya? Masa udah kuliah tugas, pelatihan ada tugas, kan nggak benar. Bayar pula lagi gitu ya. Kecuali kalau nggak bayar ditugasin baru nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Asosiatif komparatif. Ini dia. Persyaratannya untuk asosiatif, subjeknya sama. Jadi variabel-variabel yang ada di dalam judul ini, subjeknya sama. Sama-sama siswa, sama-sama guru. Motivasi itu punya siapa? Siswa. Prestasi punya siapa? Punya siswa. Kompetensi punya siapa? Guru. Kinerja punya siapa? Guru. Subjeknya sama, maka dia tergolong asosiatif. Lalu yang kedua, variabel bebas dan terikatnya bertipe interval rasio. Nah, ini yang harus kalian kuasai nih. Bagaimana memutuskan motivasi, prestasi, kompetensi, dan kinerja tergolong interval. Kita harus tahu membedakan sebuah variabel ini tergolong tipe data apa. Ya, ini subjek, ini tipe data. Nah, di asosiatif, kedua syarat ini harus terpenuhi. Mutlak terpenuhi. Kalau salah satunya gagal, tidak terpenuhi, maka dia pindah dari asosiatif jadi komparatif. Contohnya ini, kompetensi itu interval. Prestasi itu interval. Ya, sama-sama interval di sini, interval ketemu interval. Tapi lihat, ternyata subjeknya beda. Yang satu, ini subjeknya guru, yang ini subjeknya siswa. Ya, subjeknya berbeda. Satu aja terpenuhi, maka dia tergolong komparatif. Atau yang kedua, bebasnya bertipe nominal atau ordinal. Ini tipe data nominal, ketemu sama variabel terikatnya yang bertipe interval. Ini interval. Masih bingung ya? Masih bingung ya? Ya, nanti tinggal lihat di YouTube, cari channel saya Leonard Anova. Udah pernah lihat belum channel saya? Sudah, Pak. Sudah, ada yang udah, ada yang belum. Saya kasih tahu nih. Oke, YouTube. Leonard Anova. Ini dia. Ya, silakan dibuka ini. Nah, ini semua ada banyak video-video yang bisa kalian pelajari. Yang ini workshop ini semuanya ada materi-materi yang saya ajarkan hari ini. Tinggal ditonton, dilihat, ingat-ingat lagi, diulang-ulang kalau perlu supaya kalian paham. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya anggap sudah tahu ya. Oke.
Saya anggap sudah tahu. Seru juga ya. Anggap sudah tahu. Berikutnya, tadi ada asosiatif, ada komparatif. Sekarang kita pindah ke penelitian survei eksperimen. Nah, tadi di kuliah ekstensi ada yang tanya kalau seandainya di masa pandemi nggak bisa. Nah, itu karena apa? Karena mungkin dia mau ambil eksperimen. Eksperimen harus terlibat langsung, ngajar di kelas. Kita boleh pakai survei. Apa bedanya survei sama eksperimen? Survei tidak ada perlakuan. Nah, ini kata kuncinya ini. Sedangkan eksperimen ada perlakuan. Misalnya pemberian metode A, B, C, dan seterusnya. Jadi ada perlakuan untuk eksperimen, sedangkan di survei tidak ada perlakuan. Nah, survei dibagi dua. Ada murni, ada ex post facto. Kapan membedakan murni sama ex post facto? Murni, kalau variabel bebasnya masih bisa dimodifikasi. Artinya, masih bisa berubah, naik atau turun. Ya, kayak motivasi, ini masih bisa naik atau turun. Minat, bisa naik, bisa turun. EQ, bisa naik, bisa turun. Ini bisa naik, bisa turun. Sehingga dia dibilang survei murni. Jadi kalau survei murni, ini diolah pakai korelasi atau masuk ke asosiatif. Ini nyambung-nyambungnya ya. Pokoknya kalau nanti nggak ngerti, ulang lagi videonya. Yang kedua ada ex post facto. Lawannya murni kalau bebasnya tidak dapat berubah, atau bahasa kerennya gift dari Tuhan. Contohnya apa? Jenis kelamin. Nah, kan nggak bisa berubah tuh. Gaya belajar, ada audio, visual, kinestetik, ini nggak bisa berubah. Karakter, orang introvert, selamanya introvert. Nggak bisa jadi ekstrovert. Kayak saya, ini saya orang introvert loh. Saya tuh orang pemalu. Nggak percaya. Ya saya orang pemalu gitu. Nggak berani ngomong di depan umum, tuh nggak berani. Tapi kok jadi dosen ya? Ya tuntutan pekerjaan gitu. Akhirnya dipaksa untuk ngomong. Saya faktanya, saya itu orang introvert yang kalau seandainya harus kumpul-kumpul bareng-bareng tuh saya lebih memilih untuk diem aja dulu. Melihat situasi dan lain sebagainya. Nah, di eksperimen ada dua. Ada true, ada quasi. True itu artinya proses eksperimen sepenuhnya dapat dikontrol. Misalnya, penelitian mengenai pertumbuhan tanaman di lab. Nah, itu dapat dikontrol sepenuhnya. Udaranya sama, pemberian airnya sama. Yang beda misalnya kita mau mempengaruhi pupuk, ya pupuknya doang yang beda. Gitu. Yang lainnya sama. Nah, untuk penelitian manusia nggak bisa. Misalnya, saya mau meneliti di kelas A sama kelas B. Di kelas A, saya mau kasih metode A, di kelas B metode B. Ini nggak bisa sepenuhnya saya kontrol, karena nanti saat mereka pulang, mereka akan ketemu dengan orang-orang lain di luar sana yang akan mempengaruhi diri mereka sebagai seorang sampel. Makanya kita namakan kuasi atau eksperimen semu, di mana eksperimen tidak dapat dikontrol sepenuhnya. Nah, dan semua eksperimen itu pasti komparatif. Ya, semua eksperimen pasti komparatif karena membandingkan antara kelas yang ini sama kelas yang ini. Oke, ini alur penelitian, masalah, ini didekati oleh teori ada syaratnya. Ini nggak akan saya bahas ya, ini kalian baca-baca aja, saya kasih di bawah ringkasannya. Teori digunakan untuk membuat instrumen, dibagi dua, tes non-tes. Lalu teori juga digunakan untuk merancang hipotesis. Ada one tell, two tell. Instrumen digunakan untuk mengumpulkan data, data digunakan untuk menguji hipotesis. Ini alur penelitian. Oke. Ini langkah-langkah yang ada di judul. Judul harusnya ringkas, tetapi mencerminkan keseluruhan isi karya. Ini judul. Jadi kalau nanti kalian bikin judul, jangan yang biasa-biasa aja. Boleh kasih judul yang agak luar biasa dan punya nilai jual. Abstrak, nanti kita bahas. Belum ada sekarang. Nah, ini pendahuluan nih. Pendahuluan itu isi pertama. Ini jangan ditiru ya. Jangan diikutin yang ini. Ini karena dia fokus ke artikel yang ini. Ini fokus artikel. Tapi kalau di skripsi atau tesis, tadi ada Mbak Mila, itu lebih dari 4-5 paragraf. Ya minimal sampai 4 halaman atau 5 halaman lah, di skripsi atau di tesis.
Apa ya isinya? Pertama, kondisi ideal tentang topik yang akan dikaji. Misalnya kita mau ambil judul kemampuan pemecahan masalah, ya udah. Seperti apa sih kemampuan pemecahan masalah yang ideal dimiliki oleh siswa di jenjang yang kita mau teliti? Misalnya kita mau teliti untuk anak SMA. Ya udah, kemampuan pemecahan masalah seperti apa yang harusnya mereka punya dan seberapa penting hal tersebut diteliti. Nah, itu dikasih argumen di sana. Lalu yang kedua, yang berikutnya ya, ini boleh beberapa paragraf boleh. Yang kedua, fakta di lapangan ternyata membuktikan bahwa ternyata kemampuan pemecahan masalah yang kita harapkan tadi di hal pertama tadi itu belum ada, belum tercapai, masih rendah, masih jauh dari harapan dan lain sebagainya. Itu kita uraikan di sini, termasuk penyebabnya. Sini termasuk penyebabnya. Nah, lalu yang ketiga, solusi yang kita tawarkan. Kita mau tawarkan apa? Kalau eksperimen berarti menawarkan penggunaan metode tertentu. Kalau survei menawarkan variabel tertentu dan lain sebagainya. Nah, terakhir kita uraikan hasil-hasil penelitian terkait solusi yang kita tawarkan. Ya, terkait solusi yang kita tawarkan untuk melihat apa yang jadi kekurangan dan dari hasil sebelumnya, lalu tawarkan solusi yang lebih menjanjikan. Kalau misalnya kita pakai metode pembelajaran, pakai metodenya metode jigsaw misalnya, ya udah orang lain pernah bikin jigsaw yang seperti apa, ya kita bikin jigsaw yang versi apa. Nah itu baru ada perbaikan. Kita baca yang sebelumnya bagaimana, lalu kita perbaiki jadi punya kita seperti apa. Ini metode diuraikan secara rinci, jelas, detail. Lalu kalau ada tabel, ini cara bikin tabelnya. Ya, jadi hanya ada garis 3, paling atas, paling bawah, pemisah judul dengan isinya. Jadi jangan bikin tabel penuh semuanya. Oke ya, tabel. Gambar. Ada sumbernya. Oke, pastikan ada sumbernya. Result ini untuk kalau kalian sudah mengerjakan penelitiannya ya, ini nggak usah saya bahas, tinggal baca aja nanti. Pembahasan atau discussion, simpulan, sampai ke daftar pustaka. Ini cara nulis daftar pustaka. Buku begini, kalau jurnal begini, kalau internet begini, kalau terjemahan begini. Ya, silahkan diikuti saja panduannya. Nah, pelanggaran etika ilmiah. Nah, ini ada yang fabrikasi data. Ini sebenarnya di bab 4 nanti saat kalian mengerjakan skripsi atau mengolah data. Ada fabrikasi data. Membuat data-data yang sebenarnya tidak ada, lalu dibuat data sendiri. Nah, ini namanya fabrikasi. Kita ngarang bebas gitu. Belum pernah penelitian atau hasilnya keluar. Ada falsifikasi, mengubah-ngubah data. Kita hasilnya 6, kita ubah jadi 8. Hasilnya sekian, jadi sekian, dan seterusnya. Ini itu falsifikasi. Plagiarism, itu kita mengutip karya orang, tapi tidak mencantumkan sumbernya. Ya, ini pelanggaran etika. Nah, untuk website pendukung, nah silakan ini dibuka nih. Ada Google Scholar, ada Science Direct, ada Scopus, ada DOAJ, ada Libgen, ada Scihup. Nah, ini untuk mendownload artikel-artikel berbayar jadi gratis. Nah, di sini. Tapi dosa katanya. Ini nyuri, ekspresi nyuri kita. Mencuri artikel berbayar. Karena artikel luar itu berbayar 35 US dollar. Download satu artikel, satu paper. Ya, kebayang ya. 35 US dollar itu setara sama hampir 500.000 lebih lah harganya jadinya. Ya, kalau kita pakai kurs 15.000 kali 30 aja udah 450.000. Ya kan? Ya 500.000 lebih lah. Harga untuk download satu paper. Makanya ada orang Rusia, dia bikin website ini untuk mendownload artikel berbayar jadi gratis. Oke ya. Nah, yang lainnya ke bawah ini tinggal kalian baca. Ini nggak akan saya terangkan.
kita akan masuk ke ini sudah ke poin nomor 3. Nah, bagaimana memahami cara memilih referensi berkualitas? Nah, tadi kita sudah lihat ada jurnal. Nah, untuk memilih referensi berkualitas, sumbernya cuma 2, yaitu website terindeks Scopus dan website terindeks Sinta. Ini aja. Nah, saya kasih tahu websitenya. Untuk artikel yang terindeks Scopus, ini alamatnya sciencedirect.com. Ya, sciencedirect.com. Sedangkan kalau yang terindeks Sinta, itu lihatnya di sinta.ristekbrain.go.id. Ini masih nyambung ke Kemdikbud, berarti langsung ke sini ya, dia diarahkan ke sini, sinta.kemdikbud.go.id. Ini kita caranya gini, karena dia kalau main klik aja kayaknya nggak bisa langsung. Saya klik coba ya, saya klik. Oh, ini ada nih, langsung ke websitenya boleh. Jadi kita bisa lihat ke websitenya. Nah, ini websitenya JMA. Silakan di-download. Caranya gimana? Lihat sini, ada archives. Nah, sama kayak tadi formatif ya. Ini formatif. Nah, kalau formatif saran saya download dari tahun-tahun ini aja, 19, 20, 21. Kalau dari sini silahkan download sebanyak-banyaknya lah. Ini nomor 12, nomor 2. Ya, tunggu ya, lihat dulu. Ini kalau lihat jurnal langsung ya. Jadi kalau ini kan bisa lihat di SJR ini, lihat langsung jurnalnya. Di Sinta, lihat langsung jurnalnya. Tadi mana Sintanya? Oke, udah nggak ada. Sinta, Ristek Brin, otomatis ke Kemdikbud. Ya, bisa ngecek di sini jurnal-jurnalnya kalau mau cari, misalnya Math Education. Oh, nggak ada. Pendidikan Matematika pakai bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Jadi tinggal dibuka aja, kita mau baca jurnal mana nih? Misalnya ini, elemen. Ya, tinggal dibuka, websitenya dibuka, klik, nanti akan diarahkan ke jurnalnya langsung. Silakan download lagi arsip gitu. Ini kalau kita lihat langsung ke jurnal-jurnalnya. Atau kalau yang internasional tadi ke Cimago ini ada JRME, ini jurnal terbaik pendidikan matematika dunia. Silakan dibuka. Kalau ada klik homepage-nya, silakan klik homepage-nya. Tapi kalau nggak ada, copy aja ininya, lalu buka Google. Gitu. Nah, dia akan arahkan ke jurnalnya langsung, JRME. Nah, ini jurnalnya. Silahkan cari dan download. Ya, ini caranya. Kalau lihat langsung di jurnalnya. Tapi kalau mau search, cari-cari, manual, langsung gitu, bukan manual. Langsung kata kuncinya bisa langsung ke sini, sciencedirect.com atau googlescholar.com. Atau yang gratisan lagi ada di doaj.org. Ini sama. Ya. Sama Directory of Open Access Journal. Jadi di sini pasti semua artikelnya bisa di-download bebas. Nggak perlu bayar. Semua jurnalnya terbuka. Oke ya, jadi yang ini udah ya. Nah nih, cara memilih referensi berkualitas. Ya, cara tadi itu. Kita buka di Cimago, sini, atau buka di webnya Sinta. Mana tadi Sintanya? Nah, sini, Sinta ya. Di webnya Sinta. Atau langsung ke Science Direct,
atau langsung ke Google Scholar. Nah, kalau Google Scholar kan tinggal cari gini ya, misalnya mau mencari kemampuan pemecahan masalah. Ya udah, kita akan ketemu sama artikel-artikel tentang itu. Ini ada PDF-nya, ada JNPM, ada jurnal ini, Edumat. Tinggal download aja nih. Silakan download. Klik ini, lu download sebanyak-banyaknya. Nah, ini kita tinggal download aja nih. Download. Cari lagi, download. Pak, kalau saya mau nyari artikel bahasa Inggris di Google Scholar bisa nggak? Bisa. Ini kita translate. Jadi bahasa Inggris, apa ya? Bahasa Inggrisnya? Problem solving ability. Nah, cari. Ini tadi hasil downloadnya. Ini hasil cari problem solving ability. Cari yang tahunnya masih baru. Ini 84, jangan dipakai. 2009, bolehlah diambil misalnya. Mana lagi yang ada PDF-nya. Kalau nggak nemu, cari aja terus yang lain-lain ya. Ini ada nih basic and applied. Oke, terus apa lagi 2016, ambil aja ya. Jadi ini cara dapat artikel-artikel langsung dengan kata kunci. Jadi nggak nyari-nyari kayak di sini kita buka lalu mana yang cocok baru download. Gitu. Nggak bisa langsung gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi terakhir, cara mengutip yang powerful. Nah, nih saya kasih contoh deh sedikit. Saya punya skripsi mahasiswa 2021. Misalnya siapa ya? Ini Riani. Ini baru tahun kemarin proses bimbingannya, tahun ini lulus. Sebentar. Ya. Ada pengembangan. Nah, ini pendahuluan. Lihat ya, ini pendahuluan mahasiswa yang saya bimbing. Ada kutipan, kutipan lagi, kutipan satu kalimat, dua kutipan. Lalu ada lagi di sini, kutipan-kutipan dan seterusnya. Ya, bahkan kalau kalian lihat artikel-artikel, ini artikel mahasiswa saya mana ya? Sebentar, saya kasih lihat artikel. Mana ya? Kok saya lupa. Mana ya? Nah, ini dia. Ini artikel mahasiswa yang saya bimbing. Tahun kemarin juga, Nih, Sri Wahyuning Tias. Ini kutipannya. Jadi dia ngomong segini, kutipannya 1, 2, 3. Lalu ada lagi kutipan koma doang, kutipan lagi ada 1, 2. Lalu ini ngomong lagi dan seterusnya. Jadi bisa dibilang banyak kutipan di dalam artikel ini. Ya, banyak artikel luar tuh. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana ya bikin artikel kayak gini? Bagaimana ya bikin pendahuluan seperti ini? Caranya gampang. Ini saya ajarin. Nanti buat mahasiswa yang sore, ini ada Agus Sudrajat dan teman-teman yang lain yang deadline-nya udah mepet untuk bikin proposal. Tolong menjadikan dasar yang beginilah yang akan dapat nilai bagus. Termasuk yang kelas ekstensi. Ya. Bisa ya, paham ya? Jadi kalau kemarin ada yang tanya,
apa sih standarnya dikatakan bagus? Nah, ini saya kasih tahu. Dikatakan bagus kalau kutipannya banyak. Nah, itu dulu aja. Gampang ya, sederhana ya. Kutipan banyak, ya bagus lah, gitu dulu. Nanti masalah isinya kita atur belakangan. Minimal kalau kutipannya banyak, kalian sudah baca banyak, gitu maksudnya. Nah, sekarang bagaimana sih biar ada kalimat dikit gini terus kutipannya banyak? Ini saya ajarin caranya. Kita mulai dari sini. Ini langkahnya ya. Misalnya, ini cara ngutipnya ya. Katakanlah judulnya penerapan metode pembelajaran STAD terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, ini judulnya ini. Nah, ini kalau diterjemahkan, ini adalah tergolong penelitian eksperimen. Otomatis berupa penelitian komparatif. Oke. Variabel bebasnya itu metode pembelajaran. Variabel terikatnya kemampuan pemecahan masalah. Nah, apa sih yang jadi masalah di sini? Ya ini. Apa isinya? Nah, sederhananya gini. Bagaimana kita bisa mengutip sebanyak mungkin untuk sedikit kalimat yang dimunculkan. Nah, gampangnya gini. Ini saya nggak nyontohin sesuai judul ya. Misalnya, kita bilang, matematika masih dianggap, atau saya mulai deh, langsung munculkan pendahuluan aja. Ya, pendahuluan. Dengan format yang tadi. Di sini, mana tadi? Dengan format yang ini. Nah, tadi ya, pendahuluan. Nah, ini. Kondisi ideal, kondisi masalah, solusi, penelitian-penelitian terkait solusi. Ya, 4 hal ini ya. Kita coba bikin langsung di sini. Ini saya on the spot nih bikinnya. Kalau mau ditambahkan dengan hal-hal lainnya boleh. Misalnya kayak pengantar, pendidikan itu penting dan segala macam silahkan. Tapi saya akan bikin yang lebih ringkas, yang bisa kita tambahkan sebanyak-banyaknya nanti. Kemampuan pemecahan masalah merupakan bagian saya nggak baca teori ya, nggak baca referensi sama sekali, nih ngarang bebas nih sebenarnya. Terpisahkan dari pembelajaran matematika. Siswa yang telah belajar matematika diharapkan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik, sehingga siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari di kelas ke dunia nyata. Siswa yang memiliki kemampuan pemecahan masalah baik, memiliki kemampuan pemecahan masalah pada level tinggi, secara teknis akan mampu menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang banyak. Kemampuan pemecahan masalah menjadi penting bagi sebuah negara karena akan mencerminkan kualitas sumber daya manusia di negara tersebut. Nah, ini paragraf hal pertama nih, kita ngomongin kondisi ideal. Artinya kita mau bilang bahwa pemecahan masalah itu penting loh. Ada banyak dampaknya. Nah, Indonesia
sebagai sebuah negara yang berkembang apa ya? Gimana ya ngomongnya? Ini negara berkembang secara prinsip sebenarnya masih memiliki masalah dari sisi sumber daya manusia. Sumber daya manusia di Indonesia masih dikategorikan memiliki kompetensi yang rendah dan cenderung tidak mampu bekerja secara mandiri serta bertindak sebagai seorang pemecah masalah. Nah, ini masuknya kategori ini. Hal ini biasanya telah dimulai dari jenjang sekolah, di mana siswa cenderung tidak mampu menggunakan pengetahuan yang dipelajari di sekolah untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Siswa juga cenderung kurang mandiri dalam bertindak di masyarakat karena selama proses pembelajaran kurang mendapatkan pengalaman untuk bekerja, untuk belajar secara mandiri. Nah, ini udah ngomongin masalahnya. Nah, masuk ke, misalnya kita mau masuk ke tawaran solusi. Nah, pembelajaran di sekolah selama ini biasanya masih dipegang secara penuh oleh guru. Guru mengatur dan mengarahkan proses pembelajaran secara apa ya saya bilangnya, pembelajaran tanpa memperhatikan kebutuhan siswa untuk belajar secara mandiri. Khusus pada pelajaran matematika, guru cenderung memberi bantuan kepada siswa untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan. Hal ini berdampak pada kondisi psikologis siswa yang akhirnya tidak mampu berusaha mencari jawaban sendiri dari setiap permasalahan yang dihadapi. Matematika masih dianggap sebagai pelajaran yang sulit, membosankan, dan tidak menarik bagi sebagian besar siswa di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pendidik untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Oke, Pak. Sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Nah, metode pembelajaran yang dapat digunakan adalah pembelajaran yang menciptakan kerjasama sekaligus kemandirian bagi siswa. Seperti pembelajaran STAD. Nah, masuk ke judul gitu. Judulnya kan ini. Nah, kita udah ngomongin kondisi ideal, lalu masalahnya, lalu mulai tawaran solusi. Kita. Oke. Pembelajaran STAD sudah cukup banyak diteliti oleh di Indonesia. Akan tetapi, nah gitu, mayoritas masih berkutat pada jenjang pendidikan menengah dan atas. Belum banyak yang mengkaji pada jenjang pendidikan dasar. Materi yang dipelajari pun masih banyak pada materi yang bersifat numerik atau hitung-hitungan. Belum banyak yang mengkaji pada materi konseptual. Inilah yang menjadi dasar peneliti mengajukan penelitian mengenai penerapan pembelajaran STAD untuk mengatasi kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Nah, ini boleh juga kalau ngomong STAD tadi kan udah ngomong jenjang pendidikan satu materinya, atau boleh juga penelitian terhadap pembelajaran STAD juga banyak diarahkan untuk memecahkan masalah kemampuan pemahaman konsep, kemampuan komunikasi matematika, dan lain sebagainya. Masih sedikit yang membahas untuk memecahkan masalah kemampuan pemecahan masalah matematika. Nah, gitu. Jadi, hal-hal seperti ini kalian dapat dari mana? Baca artikelnya. Dapat dari mana nih? Dari artikelnya. Dapat dari mana nih? Artikel-artikelnya. Artinya penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, sekarang setelah bikin, ini namanya draft ya. Ini draft nih. Bagaimana ya caranya biar ngisi ini dengan kutipan yang banyak kalau perlu. Nah, misalnya, ambil aja sedikit aja, misalnya, siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan ke dunia nyata. Nah, gini. Buka Google Scholar. Ini cara saya ya. Saya ajarin ini yang paling sederhana nih. Google Scholar. Ini Google Scholar. Lalu tulis di sini. Siswa menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Ada nggak yang ngomong kayak gini? Nah, kemampuan berpikir kritis. Ya. Ini ya. Dapat menerapkan pengetahuan untuk bekerja memecahkan masalah. Artinya ada nih ngomong sedikit di situ. Ya, ada yang ngomong bahwa pengetahuan itu digunakan untuk memecahkan masalah. Ambil aja ini. Klik sorry. Ini yang kutip 2 atau chat. Klik. Ambil aja nih Haryanti 2017 nih, klik copy. Ini cara saya ya. Haryanti 2017, lalu buka lagi Word-nya tadi.
Langsung saya tulis di sini, daftar pustaka. Daftar pustaka. Haryanti 2017. Saya ketik di sini langsung. Haryanti 2017. Ada lagi nggak ya yang ngomong kayak gitu? Cari lagi aja. Hapus yang ini. Nah nih, sulit dihubungkan. Nah ini kan. Artinya apa? Ini masih nyambung-nyambung nih untuk ngomong menggunakan pengetahuan dunia nyata. Ambil aja lagi. Lidinilah. Copy lagi, pindah ke Word lagi. Isi dulu di sini. Lidinilah 2013. Tambahin lagi di sini. Jadi nggak apa-apa satu kalimat. Kutipnya banyak. Pakai titik begini. Lidinilah 2013. Mau nambah lagi? Silahkan tambah lagi. Ada nggak ya? Nah, ini juga ada nih, Sumartini. Ambil aja gitu. Ini cara bagaimana kita bisa menggunakan Google Scholar dulu gitu. Sumartini 2016. Nah, gampang ya? Gampang ya? Pak, saya mau kutipan bahasa Inggris. Nah, boleh. Nih, saya mau ambil yang ini nih. Yang nanti lainnya kerja sendiri ya. Ini saya ambil yang ini aja. Matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit. Ya udah, saya pakai bahasa Inggris. Saya ganti ini. Saya tulis aja. Mathematics is difficult. Nah, udah. Cari deh yang ada jurnal-jurnalnya. The Montana Mathematics Enthusiast. Ada nggak yang ngomong? I didn't like mathematics. Nah, tuh. Kan dia ngomong nih, matematik difficult. Ambil aja nih. Cite Zan and Di Martino 2007. Copy. Nggak harus kita kutip bahasa Inggrisnya. Gitu. Ini saya ambil ke sini. Zan Di Martino 2007. Sulit. Zan and Di Martino 2007. Oke, ada lagi nggak ya ngomong matematika sulit? Cari lagi. Some students say our mathematics teacher said us mathematics is so difficult. Ya udah nyambungin dulu lah gitu ya. Ambil Acarya 2017. Jadi download dulu ambil dulu pustakanya baru tulis Acarya 2017. Acarya 2017. Cukup membosankan. Kita mau ambil yang membosankan nih. Ada nggak yang membosankan? Board. Ya udah. Ganti lagi di sini. Mathematics is board. Ada nggak yang ngomong mathematics is board? Being bored. Nah, tahunnya 98 jangan. Mana ya yang board. Nih, board and not student will be more. Ini proceeding, ini punya orang Indonesia nih. Ini punya saya kalau nggak salah ya. Nah, ini ambil Astuti Bakti Astuti. Board ya. Oke. Astuti Bakti Astuti 2019. Di sini membosankan aja. Astuti Bakti and Astuti 2019. Tidak menarik. Nah, artinya kita bisa isi semuanya gitu. Nih, pembayaran STAD sudah cukup banyak diteliti di Indonesia. Udah, tinggal ketik aja. Metode pembelajaran STAD. Ambilnya semuanya ini, boleh. 1, ini kan ada semua ya, STAD 2, 3, 4, 5. Ambilnya semuanya nih. 6, semuanya ambil, nggak apa-apa.
Karena untuk menggambarkan ini banyak diteliti. Ini boleh diisi 20 kutipan terkait STAD. Ambil semuanya boleh. Gitu. Ada si ini segala macam. Nanti ubah lagi sini. Mayoritas masih berkutat pada jenjang pendidikan menengah dan atas. Terus lagi di sini. STAD yang mengkaji pada siswa SMP dan SMA. Nah, gitu. Nah, belum banyak yang mengkaji pada jenjang dengan dasar. Berarti kita mau kasih tahu udah banyak yang bahas STAD di sini. Tapi belum ada yang SD. Lalu materi yang dipelajari pun masih banyak pada materi yang bersifat numerik atau hitungan. Dan sini cari STAD yang materinya numerik. Kan yang ngomongin penjumlahan, yang ngomongin kalkulus, yang ngomongin apa segala macam, taruh sini penelitiannya. Terus penelitian yang diarahkan pada pemecahan masalah kemampuan konsep. Nah, cari judul STAD yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep. Cari di sini, kutip. Lalu di bawahnya cari lagi yang pada kemampuan komunikasi. Nah, dan seterusnya. Ini artinya kalian menemukan kebaruan di sini atau novelty. Jadi udah banyak yang ngerjain begini, punya saya baru. Ada yang ngerjain gini, punya saya beda. Ada yang ngerjain begini lagi, punya saya beda. Nah, itu namanya kebaruan. Kalau kalian bikin begini untuk proposal kalian, nilainya A. Udah selesai, gampang kan? Tesis tadi Mbak Mila bikin kayak begini cara bikin skripsi tesisnya, nilainya bagus pasti. Oke? Saya pikir ini materi dari saya. Kalau ada yang mau tanya silahkan. Menarik Pak yang terakhir Pak, karena tugas kita itu. Iya, makanya untung ikut pelatihan. Ya gampang ya. Jadi jangan sampai nanti kalian bikin pendahuluan atau bikin skripsi nggak ada kutipannya. Ya, pokoknya kalau sampai nanti nggak ada kutipannya, saya tanya pernah ketemu sama saya nggak? Kalau bilang pernah, ya saya hajar bisa-bisa tuh orang nanti sidang skripsi. Oke, tadi apa Mbak Mila mau nanya? Silakan. Iya, Pak Dosen, referensi yang baik memilih, mengutip, menyandingkan gitu beberapa referensi-referensi yang kiranya tadi sudah disampaikan 10 tahun terakhir itu relevan ya? Iya, 10 tahun terakhir boleh. Nah, untuk level skripsi tesis di Unindra ya, yang penting terindeks di Google Scholar udah cukup. Oh, Google Scholar. Itu cukup. Tapi kalau mau lebih keren lagi, tapi nggak pakai cara kayak gini ya. Lebih keren lagi itu lihatnya di sini, Science Direct. Nah, nih. Di sini. Ini semuanya pasti artikel-artikel yang internasional bereputasi. Nah, misalnya kayak gini, matematik is still considered a difficult. Kita cari di sini. Cuma caranya nggak bisa ngetik kayak tadi ya, nggak bisa langsung nih. Nah, ini harus nyari, ini artikel-artikelnya yang kira-kira memuat kata-kata ini, yang mungkin memuat kata-kata ini, tapi kita harus pastikan lagi untuk ngebuka. Membuka setiap artikel yang ada di sini. Nah, kalau yang ada ini, kayak gini-gini, ini artinya artikel gratisan. Bisa download. Tapi kalau nggak ada, kayak gini, ini bayar. Early Childhood Research Quarterly, ini saya buka ya. Saya buka. Ini bayar. Mana dia bayar? Mana. Nih, kursus PDF. Kursus PDF nih. Ini view PDF-nya nggak ada. Kursus PDF. 35,95 US dollar, 95 US dollar.
36. Ya, kalau mau iseng-iseng gitu kan ngitung-ngitungin calculator. Lumayan. Hmm? Pak dosen, lumayan. Ya, bayar, ini bayar, benar-benar bayar. Ya, bayar. 36 US dollar dikali 15.000 lah sekarang misalnya. Tuh, 540 untuk download satu paper. Nah, sekarang kita buka coba ya, bisa atau enggak ya. Saya nggak yakin nih, tapi kita coba dulu aja. Chihub. Nah, tadi Chihub. .do. Ada .do, ada .ren, ada apa gitu. Dicoba-coba aja yang bisa dibuka. Oke, ini tampilan Chihub-nya belum muncul. Bentar ya. Kita buka web Chihub-nya. Nanti ini artikel yang berbayar tadi mana ya? Oh, ini dia artikel bayarnya. Caranya kita ambil ini namanya nomor DOI. DOI itu kurang gede ya. Ini DOI, Digital Object Identifier. Itu DOI. Ini kita copy. Ini berbayar ya tadi ya, ingat 35,95 US dollar. Ya, nggak bisa Chihub-nya ternyata. Chihub. Ya, ini ya. Ini Itu cara tampilan. kalau mau beli jurnalnya, Pak dosen. Beli artikelnya. Iya, beli artikelnya. Oh. Karena dia berbayar untuk buka, untuk downloadnya itu berbayar. Nah, ini namanya jurnal-jurnal yang tidak open access. Kalau yang open access dia dibuka semua, tinggal download. Ini kayak formatif, ini open access namanya. Karena kita bisa buka gitu, terus kita bisa download semuanya. Gitu. Ini full text-nya kita download. Kita tinggal download. Dia gratis. Tapi kalau yang ini dia bayar. Nah, caranya apa? Ini kita copy, kita pindahkan ke Chihub ini. Kalau berhasil, nanti muncul gambar ininya, open. Ya, saya nggak tahu ya masalah dosa-dosaan ya. Ini nggak boleh tuh, ternyata nggak boleh nih. Ya. Has not include this article yet. Nah, misalnya ini nggak ketemu, atau kita mau coba cari yang lain lagi misalnya. Intinya caranya begitu ya, buka Chihub-nya, Chihub ini, kemudian cari nomor DOI-nya. Nomor DOI-nya ini. Nomor DOI ini lalu ditaruh di sini. Ya, taruh di sini, kemudian di open. Kalau berhasil tuh nanti tampilannya kita tinggal download. Nah, ini nggak bisa. Nah, ini bisa nih. Sebentar. Nah, ini dia. Ini artikelnya berbayar. Tuh, proses PDF ya sama ya. Sama. Wah, ini malah 40 US dollar. Lebih mahal. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini kita bisa buka nih ya artikelnya. The Role of Reality Enhancing Technology. Sama. Ini paper yang sama. Kita bisa download gratis di sini. Kita tinggal download, klik. Oke. Download artikelnya. Ya, ini tapi jangan bilang saya dosa ya. Ini nyuri, jujur aja ini nyuri namanya. Tapi ya anggaplah nyuri ilmiah gitu ya. Ini semua paper-paper yang tadi kita bilang berbayar, ini artikelnya kita bisa download di sini. Pencuri yang berfaedah, Pak. Iya. Ya pokoknya kalau sampai ada dosa karena ini jangan nyangkut-nyangkutin saya, gitu kan saya ngajarin ilmunya doang. Karena menurut saya kadang-kadang artikel luar negeri itu instrumennya bisa enak dibaca gitu Pak dosen menurut saya. Untuk instrumen gimana Pak dosen? Kita bisa melihat
dari artikel bahwa instrumen itu berkaitan sama penelitian kita, itu gimana, Pak? Instrumen itu nggak pernah dipublish biasanya. Instrumennya nggak pernah publish. Kalau kita mau minta instrumennya, boleh minta. Email aja ke, misalnya kita mau minta instrumen ini, gimana cara ngukurnya? WA. Email aja ke salah satu ininya nih, ada yang tanda bintang nih. Bintang ini namanya corresponding author. Biasanya ada nih emailnya. Nah, nih. Corresponding authornya. Ini WA, emailnya ke sini. Terus Hello, dikasih. Profesor Montoya, my name is Mila, bla 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 bla, student from Indonesia. I read your article and interesting to, nah gitu segala macam. If you don't mind, I want to see your instrument. May I have the copy? Nah gitu misalnya. Itu aja. Tapi artikelnya yang asli ya Pak ya, jangan yang ini tapi. Ya yang beli ya, yang dibeli dulu ya. Enggak sama aja, dia nggak akan tahu, dia nggak tahu. Oh, gitu. Autor ini nggak tahu. Jadi gini, di luar negeri itu gini, sebuah artikel, ini kalau ngirim artikel nih, artikel ini si penulis ini bisa aja kirim ke sininya bayar atau gratis. Kalau gratis, kalau dia gratis, maka nanti artikel ini dikunci. Siapapun yang mau baca bayar. Ada juga penulis yang bayar artikelnya supaya dia open. Jadi dia bayar sekian puluh juta, 10 juta, 15 juta gitu, supaya artikelnya dibuka untuk umum. Gitu. Itu konsep publication fee di jurnal-jurnal luar. Oke, gitu. Oke, baik. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi yang mau tanya? Ada? Atau Pak, judul saya ganti Pak, boleh nggak Pak ya? Ganti kayaknya boleh. Itu soalnya kan yang terakhir itu karena terkait apa namanya aplikasi yang kejuaraan di Unindra Pak. Ternyata datanya belum lengkap, jadi kita ganti gitu. Mengenai Etno Pak, boleh Pak? Boleh. Kamu mau ganti sekarang, mau ganti tahun depan, ganti 2 tahun lagi juga boleh. Sekarang Pak, nanti Januari sekarang dikumpulkan Pak. Oh iya, boleh. Lagi proses pendahuluan. Iya. Saya orangnya nggak ini kok, nggak ngejar-ngejar mahasiswa yang mau cepat lulus. Saya ladeni, mau lama juga saya tungguin, nggak apa-apa. Demokratis kan saya ya? Insya Allah Pak. Insya Allah. Lagi mau tanya, silakan. Berarti Pak, dengan kata lain, contoh yang tadi dibuatkan Pak Leo itu untuk pekerjaan skripsi pendahuluannya, itu kata-kata kita sendiri, kemudian itu cara cepat ya. Lalu cari di jurnal-jurnal yang kata-katanya sama dengan apa yang kita pikirkan gitu Pak, kurang lebih. Itu cara paling pragmatis lah saya bilang. Ya karena kan literasi. Karena kalau kita mau jalur benernya banget gitu, idealnya harus kita baca dulu semua referensi sebanyak-banyaknya, baru mulai ditulis. Tapi kalau kita bicara tuntutan kecepatan, ya kita boleh ngarang dulu, nulis dulu, tapi lalu didukung sama fakta-fakta tadi. Gitu. Ya itu alasan mungkin mahasiswa lama ngerjainnya gitu Pak, bacanya juga males, belum lagi nulis. Itu mah bukan alasan sih sebenarnya. Emang dasarnya males aja. Nah, tapi saya harus tahu gini, dengan cara seperti ini, dengan cara yang saya ajarin ini, saya yakin kalian bisa lebih mudah mengerjakan skripsi kalian. Oke? Bisa ya? Terus Pak, kalau lanjutin tadi rumusan masalah dikit aja Pak, itu gimana Pak? Yang mana?
Yang tadi dibuat itu. Rumusan masalah. Ya kan ada rumusan masalah Contoh selanjutnya yang gitu. tadi tuh loh, yang tadi Bapak lancar jaya ngetiknya itu. Nah, Kenapa? itu kan kalau kita kan berbulan-bulan, kalau Bapak kan bermenit-menit doang gitu kan. Itu Ya, supaya kita juga pemahamannya lebih cepat gitu. sebenarnya gini. Konsep orang menulis itu konsepnya SPBU. Tahu SPBU nggak? Apa tuh Pak? Stasiun pengisian Pelajarin. bahan bakar utama, gitu kan. Pom bensin, nah gitulah. Pertanyaannya, bisa nggak pom bensin mengeluarkan bensin kalau nggak pernah diisi? Dulu. Enggak. Bisa nggak kita beli, Mbak, Oh ya, Pertamax paham 3 Pak. liter gitu ya? Nggak bisa kalau dia nggak supply dulu, masukin ke tangkinya gitu. Nah, sama Iya, kayak Betul otak Pak, kita. betul. Sama kayak otak kita. Kita nggak akan pernah bisa ngeluarin kata-kata yang bagus, nggak akan pernah bisa ngeluarin kata-kata yang masuk akal, rapi, dan segala macam, kalau otak kita nggak pernah diisi. Cara gimana? Ya banyak baca. Lalu saya pernah ungkapkan juga, peneliti itu baru bisa menemukan masalah kalau dia jadi ahli di bidangnya. Nah, dengan kalian banyak baca, itu artinya kalian punya literasi yang bagus sama masalah yang kalian angkat tentang pendidikan dan segala macam, maka otomatis nanti wawasannya akan berkembang, enak buat nulis apapun. Gitu. Ya, kan tadi udah saya kasih konsepnya tuh. Hal pertama, kondisi idealnya, kondisi masalahnya, tawaran solusinya, lalu penelitian-penelitian sebelumnya terkait solusi. Udah, itu udah template bagus banget. Kalian bikin kayak gitu, udah oke skripsinya. Oke? Oke, Pak, mau tanya sedikit terkait ketika kita menyusun sebuah hipotesa. Ketika kita menyusun sebuah hipotesa, apakah harus sama? Maksudnya kalau permasalahannya kita 3, haruskah hipotesanya juga 3, begitu Pak? Oke. Saya kasih lihat aja langsung. Nih ya, judulnya Cocok ini. Pak. Ya, judulnya ini. Ini kalau dibuat jadi rumusan masalah, cuma satu. Adakah pengaruh penerapan metode pembelajaran terhadap kemampuan pemecahan masalah? Ini sebenarnya kalau nanti kalian ketemu dosen lain, ini harusnya dihapus nih STAD-nya. Karena nggak dianggap sebagai sebuah variabel, tapi ya udahlah. Sementara kita buat begini dulu ya. Satu ini aja nih. Lalu tujuannya apa? Ya, tujuannya sama kayak ini. Untuk mengetahui tentang, apa hipotesisnya? Nah, hipotesis tadi kalau kalian lihat di materi ada hipotesis one tail, two tail. Nah, kalau yang hipotesisnya two tail, ini hipotesis two tail nih, jenis two tail. Jenis two tail. Kalau dibilang dasar teorinya lemah. Disebut two tail karena dasar teorinya lemah. Dia akan bilang gini. Ada perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara siswa yang diajar dengan metode pembelajaran STAD dan yang diajar dengan metode pembelajaran konvensional. Nih, tutel. Artinya kita nggak berani bilang STAD lebih bagus daripada yang konvensional. Kenapa? Dasar teori lemah. Tapi kalau kita mau jenisnya one tail atau dasar teorinya kuat, ini kalau masih belum ngerti, silahkan cari tahu. Kemampuan punya masalah siswa yang diajar dengan metode pembelajaran STAD lebih tinggi dibandingkan siswa. Nah, ini one tail. Oke, ini kalau eksperimen. Lalu ada lagi, ini saya kasih tahu lagi aja. Misalnya judulnya, jangan di sini lah ya, di tempat lain. Survei, misalnya pengaruh
Motivasi lah yang gampang. Nah, gini. Masalahnya ya gampang ini. Motivasi. Tentang pengaruh motivasi. Jenis one tail. Ada pengaruh motivasi terhadap kemampuan pemecahan masalah. Mana yang two tail? Yang one tail. Ada pengaruh, bedanya ya, positif. Nah, ini bedanya antara one tail dengan two tail. Lalu misalnya kita mau bikin judul lagi, yang variabel banyak nih, untuk tesis lah, katakanlah gitu. Pengaruh, ini jangan salah nih, Mbak Mila. Di S1 Matematika Unindra, itu nggak lagi ada judul yang kayak gini doang. Judulnya S1 Unindra itu udah sama kayak tesisnya Unindra. Jadi minimal 3 variabel kalau survei. Bisa motivasi, minat, dan motivasi. Nah, ini rumusan masalahnya ada 3 nanti. 1, minat dulu ya. Yang kedua, motivasi. Biasanya yang pertama itu dikasih yang langsung bersama-sama. Nah, gini. Oh, yang Nah, tujuannya juga ada 3. Mengetahui tentang, nah gitu doang. Ini udah bocoran banget nih ya. Jadi gampang banget dong kalian ya. Ini bikin Belum bab 1 tentu, tuh. Pak. Wah, udah kasih tahu semuanya dari awal sampai akhir. Nah, ini saya nggak akan bikin yang one tail two tail, silakan kalian atur sendiri. Misalnya kita bilang kita mau hipotesisnya one tail. Ya udah, hipotesis one tail berarti ada pengaruh positif. Nah, gitu aja. Ada apa minat nggak mau minat? Motivasi. Yang kedua motivasi kan? Iya, Pak, belum diganti, Pak. jadi memang harus ajak gitu Pak jumlahnya ya. Bukan ajak, ya emang standarnya begitu. Mas, ya harus 3 gitu kalau memang awalnya 3 gitu Pak. Itu standarnya begitu. Kan menjawab permasalahannya di sini. Ini kalau kita bicara regresi ganda. Nah, panjang lagi nih bahasanya. Baru mau bilang. Oke. Nah, kalau seandainya ini jadi pet analisis beda lagi. Misalnya, ini regresi ganda ya, contoh regresi ganda yang ini. Misalnya ada lagi nih variabel lain. Ini nggak apa-apa nih, udah kelas atas nih ya, yang S1 tolong diperkuat iman dan mentalnya. Pengaruh kecemasan dan motivasi, nah gitu misalnya, terhadap kemampuan pemecahan masalah. Nah ini kita mau bilang pakai analisis jalur. Ini kalau kita contohkan dari mana nih tadi sini, lihat ya di sini ya. Wah kok nggak mau? Nih, ini korelasi ganda. Wah sama judulnya pas banget. Oke, ini gambarnya begini. X1 ke Y, X2 ke Y, bersama-sama ke Y. Tapi kalau udah yang pet, dia begini. X1, X2, X3. Katakanlah kita ambil ini gambarnya. Kita pindahkan ke sini. Wow. Berantakan. Ya, katakanlah begitu ya. Nah, ini nanti munculnya oke. Nah, kalau ini jadikan rumusan masalah, ya saya harap nanti kalian bisa terjemahkan kalau rumusannya begini berarti tujuannya begini gitu ya. Ini rumusan masalahnya jadi begini. Adakah
pengaruh langsung X1 terhadap X2. Oke. X1 terhadap X3. X2 terhadap X3. Terakhir, adakah pengaruh tidak langsung X1 terhadap X3 melalui X2? Ini kalau gambarnya begini. Tapi kalau gambarnya berubah, di sini ada misalnya ada apa lagi ya di sini? Gimana caranya saya format shape. Row type and arrow. Ya. Masalah. Begin. Nah, segini. Jadi ada yang reciprocal nih. Ini reciprocal ya namanya ya. Jadi kalau tadi nggak ada panahnya, nggak bolak-balik, dia contohnya gini, X1 ke X2, X1 ke X3, X2 ke X3, X1 ke X3 melalui X2. Nih, 4 ini. Tapi kalau dia reciprocal, nanti ada lagi di sini. Adakah pengaruh langsung X2 terhadap X1? Ya, X2 terhadap X1. Ini ke sini sudah, ini ke sini sudah, ini ke sini sudah. Terakhir, adakah pengaruh tidak langsung X2 terhadap X3 melalui X1. Nah, gini. Ingat ya, judulnya gini doang nih. Sama 3 variabel, tapi rumusannya bisa jadi 4 atau jadi 6 tergantung bentuk panah-panahnya. Oke. Gitu? Udah mulai pusing? Enggak kan ya? Kalau responden, Pak dosen, berapa sih respondennya yang mewakili? Responden. Oke, responden. Responden ini tergantung jenis penelitiannya. Oke. Misalnya survei. Katakanlah kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur DKI Jakarta. Misalnya ini. Nah, misalnya kita mau ambil sampel, bicara sampel ya. Ini bicara sampel. Kalau 10.000 orang, sampel 10.000 dibandingkan 30.000, lebih bagus yang mana? Survei ya, kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur DKI Jakarta. Mending lebih bagus mana, 10.000 atau 30.000? 30.000. 30.000. Oke, ya ini bicara jumlah ya. Ini baru ngomongin jumlah. Tapi ternyata yang 10.000 ini diambil dari 6 kota madya di DKI Jakarta. Artinya ada utara, selatan, timur, barat, pusat, sama Kepulauan Seribu. Sedangkan 30.000 diambil dari seluruh mahasiswa Unindra. Pertanyaannya, mana yang lebih bagus? 10.000, 30.000? 10.000. Nah, gitu. Wakil. Paham ya? Jadi, yang penting dari sampel itu keterwakilan. Kata kuncinya itu. Jadi kalau kita ngomong Jakarta, DKI Jakarta, hasilnya dianggap valid kalau dia mewakili ini. Jumlah, oke lah, jumlah itu bagus. Tapi kalau jumlah ini nggak mewakili masyarakat Jakarta, ya hasilnya nggak bagus lah. Paham ya? Ini survei. Walaupun semakin besar, semakin baik. Tapi yang penting ini, 10.000 sama 30.000 kalau diambil dari tempat yang sama, gini, ya udah, yang 30.000 bagus gitu ya. 30.000 yang diambil lebih bagus gitu. Tapi yang penting kata kuncinya dulu, dia terwakili. Bukan hanya
segelintir orang dari tempat yang tidak mewakili esensi Jakarta tadi. Tapi ini buat survei ya. Kalau eksperimen nggak boleh banyak-banyak. Gitu. Satu kelas maksimal 20 orang aja. Ini sama kayak kalian misalnya disuruh mau beli durian gitu. Emang boleh nyobain semuanya dulu baru beli? Kan enggak. Paling nyobain 2-3 duriannya, dibuka dikit, diambil, dimakan sedikit gitu kan. Nggak ada tuh yang dibuka semuanya dulu, baru beli cuma 2, dibacok. Iya kan gitu. Ini eksperimen. Nyobain sedikit untuk banyak gitu. Di generalisasi untuk banyak orang. Gitu ya. Ya, Pak Dosen. Oke, ada lagi? Baik. Saya Pak, mau bertanya Pak. Kalau misalnya S1 itu ngambil variabelnya 2 doang boleh Pak? Tahu saya matematika nggak boleh. Kalau survei, disuruhnya minimal 3. Kayak gini. Ya, baik Pak. Satu lagi Pak. Kalau misalnya latar belakangnya full ngambil kutipan, boleh Pak? Maksudnya? Ini jadi nggak ada yang bikin kalimat sendiri gitu Pak? Full semuanya ngambil kutipan dari ini artikel orang gitu. Lah ini menurut kamu ini kata-kata siapa ini begini? Itu bentar Pak. Ini kata-kata saya. Kita yang bikin sendiri gitu. Kita yang bikin keterhubungannya sendiri. Nah, baru kita cari pendukungnya gitu. Kita bilang matematika sulit, kan itu fakta sebenarnya. Cuma nggak boleh ngomong gitu doang. Kita harus pastikan apa yang kita sampaikan tadi itu benar dong sama orang lain. Membosankan, kita nggak boleh bilang membosankan kalau nggak ada orang lain yang ngomong membosankan. Kita bilang kompetensi guru di Jakarta rendah, nggak boleh kalau nggak ada fakta yang bilang bahwa memang rendah. Gitu. Jadi kita tulis sendiri, bahasanya sendiri, gitu, bahasa kita sendiri dengan memperhatikan bahasa yang baku, yang baik dan benar, baru dukung sama fakta, gitu caranya. Iya Pak, baik Pak. Oke. Ada lagi? Terima kasih. Cukup? Cukup? Oke, saya pikir sudah hampir 2 jam. Mudah-mudahan apa yang didapat bukan kulit luar, mudah-mudahan semuanya bisa dapat pengalaman yang besar, sehingga bisa mendukung proses pengerjaan skripsi nanti dari S1 ataupun S2. Gitu ya. Untuk sertifikat nanti kita akan siapkan sertifikat. Nanti akan saya siapkan link untuk isi supaya nggak salah saya nulis namanya. Gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah bergabung di workshop hari ini. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, yang tadi dikirim ya Pak ya, boleh Pak ya, yang Word-nya. Oke. Siapa? Thank you Pak. Record, maksudnya recordnya Pak. Ya, record-nya iya, sama ini juga saya kirim nanti. Yang tadi catatan di Word. Oke. Bye. Thank you. Terima kasih, Bapak. Pak.